kembali pada ibadah pagi hari ini. Ibadah yang ketiga dalam tahun ajaran baru. Kami terus berharap kepada kita semua kondisi kita baik-baik saja. Kalau ada yang sakit, memberkati obat yang dipakai dan digunakan sehingga penyakit bisa sembuh. Tuhan berikan waktu dan kesempatan kepada kita, layaknya kita bersyukur pada saat ini. Baiklah anak didik kami keseluruhan dimanapun kalian berada. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, sebagaimana biasanya kita siapkan hati kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Bapa yang baik, yang memberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Layaklah kami mensyukuri kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami datang menghampiri-Mu melalui ibadah kami pada kesempatan ini. Berkenaanlah Engkau, berkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Demikian juga anak didik kami keseluruhannya, kelas 7 sampai kelas 9, dan orang tua mereka dimanapun berada. Mari tambah-tambahkan berkat yang berkelimpahan yang daripada Tuhan, sehingga hari lepas hari kami semakin merasakan betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang sebentar lagi juga akan menuntutkan kebenaran firman. Mari pakai hamba-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman itu menjadi pembaharuan iman bagi kami, menambah iman kepercayaan kami semakin dekat dengan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami serahkan rangkaian ibadah kami ini. Amin. Ayo semua anak didik kami, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita muliakan Tuhan lewat pujian kita pada saat ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita tepuk tangan kebaikan Tuhan. So
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita masih muliakan Tuhan. Melalui kesiapan hati kita, kita akan pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh. Anak-anak kami, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu, kuasai dia, sembunyikan di bawah salib-Mu, sehingga dipakai Tuhan dengan luar biasa, memberikan semangat bagi kami, khususnya kami siswa-siswi yang saat ini masih harus belajar secara daring. Terima kasih ya Tuhan, kami mengundang Roh Kudus melawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dan anak-anak kami, mari kita membuka Alkitab dari kitab Yosua pasal 1. Yosua pasal 1, saya akan membacakan ayat 7 dan ayat 16a. Kitab Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat 16a, demikian bunyi firman Tuhan.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 16a. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Ya, melalui nats yang baru saja kita baca ini, saya memberi tema pada jalurnya. Bapak Ibu, orang tua dan wali yang mengikuti ibadah ini, beserta anak-anak kami yang kami kasihi, kita pasti pernah yang namanya naik kendaraan. Ketika kita naik kendaraan, ada aturannya. Di Indonesia, kita kendaraan bermotor berjalan dari sebelah kiri. Jika kita sedang menaiki kendaraan pada satu jalur, artinya pada satu jalan itu ada yang berlawanan arah, maka mau tidak mau kita harus berjalan di jalur yang sebelah kiri. Ketika kita memaksakan diri untuk berjalan di sebelah kanan, pasti mungkin saja terjadi kecelakaan. Tetapi jika kita berjalan di dua jalur, khusus ada jalur yang satu lagi ada jalur yang satu lagi. Misalnya di jalur jalan tol, ya, searah namanya. Kita memang bisa berjalan di sebelah kanan. Ya. Tetapi kalau kita lewat jalan tol, banyak sekali papan pengumuman, tetaplah di jalur kiri, tetaplah di jalur kiri. Ketika kita berada di jalur kanan, itu hanya untuk kendaraan yang berkecepatan tinggi atau kendaraan yang ingin melombai kendaraan yang lain. Aturannya, semua kendaraan berada di sebelah kiri. Kalau ingin melombai, baru masuk jalur kanan, lalu kembali ke sebelah kiri. Nah, itu aturan yang ada di Indonesia. Kalau di negara lain, di Eropa, di Amerika, karena bosu pernah tinggal di Korea jalurnya jalur sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Anak-anak kami, pesawat udara, pesawat terbang, ketika landing, ketika terbang, ya karena langit ya luas, bukan berarti pilotnya suka-suka, bebas mau kemana aja. Tidak, tetap ada aturannya. Ya, karena pesawat terbang itu kecepatannya wow tinggi, 300, 400, mungkin 500 km per jam. Kalau suka-suka, dia berpapasan belum sempat lihat udah tabrakan. Jadi ada jalur, pilot harus mengikuti jalur penerbangan yang ada, sehingga berjalan dengan baik. Kalau pesawat udara melenceng 1 derajat saja, tetapi perjalanannya itu bukan 1-2 km, puluhan bahkan ratusan kilometer, maka sudutnya itu akan semakin lebar. Jadi pilot pun harus mengikuti aturan berada pada jalur penerbangannya. Ya, anak-anak kami, nats yang kita baca tadi menceritakan tentang Yosua yang sudah diangkat untuk menggantikan Musa di dalam memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Apa tanah perjanjiannya? Ya, tanah Kanaan. Yosua memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sebelum Yosua memimpin memasuki tanah Kanaan, Musa sudah memberitahukan hukum-hukum dan aturan-aturan yang mereka, khususnya Yosua, ikuti. Nah, jadi ayat
tadi, sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Lalu Yosua bertekad untuk taat, untuk patuh mengikuti aturan yang Tuhan sudah beritahukan kepada Musa, kemudian disampaikan kepada Yosua. Kemudian kalau kita membaca seterusnya sampai ayat 6-16, kemudian Yosua juga menyatakan hukum-hukum dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh bangsa Israel. Lalu bangsa Israel, umat Israel menjawab di ayat 16 tadi. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Itu ceritanya. Lalu kita melihat ketika Yosua memimpin untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, kota Yeriko, kita melihat kota itu bukanlah kota yang biasa-biasa saja, tetapi kota itu penuh, ada tembok kubu-kubu pertahanannya. Secara fisik, ketika mereka harus masuk, mereka harus mengalahkan bangsa Israel yang tidak berpengalaman di dalam hal berperang. Tentu mereka akan kalah. Tetapi Tuhan memiliki cara untuk memasuki kota itu. Arahkan itu. Katakan mereka harus mengelilingi kota 1 hari 1 kali. Hari berikutnya kelilingi lagi. Sambil mereka bawa tali perjanjian, sambil bernyanyi, mereka hanya mengelilingi. Pada hari yang ke-7 mereka harus 7 kali mengelilingi. Lalu mereka hari terakhir bersorak, baru tembok-tembok itu runtuh dengan sendirinya. Dan akhirnya mereka memasuki kota. Anak-anak kami, kalau Yosua tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Tuhan, katakanlah 1 hari mereka harus keliling, tapi hari pertama mereka sudah, supaya cepat 8 kali aja kita keliling, nanti hari kedua, hari ketiga, sampai hari terakhir kita diam-diam aja, pasti Tuhan akan marah. Oleh sebab itu, tetap pada jalur mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Saat ini kalian sedang belajar dalam situasi yang berbeda. Ya, sudah setahun lebih, sehingga tidak bisa dibilang baru, karena kalian sudah merasakan, sudah lama setahun lebih kalian merasakan. Kalian belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh, secara daring. Walaupun begitu, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi yang pasti, proses belajar mengajar harus tetap dijalankan dengan baik. Jadi aturannya bagaimana? Kalian harus tetap mengikuti proses belajar mengajar. Tidak boleh absen. Kalau ada Zoom, kalian harus ikut Zoom. Kalau di Google Classroom ada materi pembelajaran, ada tugas-tugas disampaikan, kalian harus buka, harus ikuti. Kalau ada PR yang disampaikan oleh guru-gurunya, kalian juga harus mengerjakan. Tidak boleh tidak. Itu aturannya. Wah, kalau kamu berkata saya tidak mau, saya tidak pernah ikut, ingat, kalian akan mendapat teguran. Bahkan akan mendapat panggilan. Ya, panggilan. Orang tua kalian akan dipanggil. Anaknya ini tidak mengikuti. Saya sudah mengingatkan semua guru yang masuk setiap harinya di lesnya sebelum akhir pembelajaran harus melaporkan ke wali kelas siapa siswa-siswi yang tidak ikut belajar pada hari itu. Kalau 1 hari ada 4 mata pelajaran, les pertama ada guru yang melaporkan, les kedua, les ketiga, les keempat. Nanti 1 hari itu wali kelasnya melaporkan di grup orang tua siswa-siswa yang tidak belajar pada hari itu.
Jadi tidak ada alasan, oh saya sudah belajar. Tidak, ada laporan. Semua wali kelas melaporkan di grup orang tua siapa yang tidak belajar. Jadi ketahuan ya anak, ya ketahuan ya. Untuk itu supaya kalian berhasil, kalian harus tetap ikut aturan, berada pada jalurnya. Kisah Yosua menunjukkan gambaran tentang kemenangan iman dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan kepada mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi berhasil. Belajar dalam situasi pembelajaran jarak jauh bukan hanya untuk mendapatkan nilai saja, tetapi sebenarnya juga melatih diri kalian untuk kalian sendiri melatih. Kalau jam 8, kalian jam 8. Kalau ada Zoom, jangan sembunyikan wajah kalian. Tunjukkan wajah kalian kepada guru-gurunya sebagai tanda bahwa kalian menghormati orang yang sedang mengajar kalian. Kerjakan PR-PR-nya. Kami guru-guru, kami sekolah akan memberi penilaian kepada kalian. Ya, nanti di minggu ketiga Agustus ini kalian sudah mendapatkan rapor bulanan pertama. Ya, rapor bulanan pertama. Nanti ketika pembagian rapor, orang tua akan dipanggil, akan kami beritahukan siswa yang aktif, apalagi yang tidak aktif, kami akan memastikan apakah kalian memang masih siswa kami di SMP Metodis atau tidak. Ya, tidak boleh suka-suka. Jadi tetap pada jalurnya, tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Jadi anak-anak, melalui firman Tuhan ini, Yosua bertekan untuk mengikuti perintah, hukum, aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Kalian sebagai siswa SMP Metodis Pematang Siantar, kalian pun harus bertekad mengikuti aturan, ya, aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan di SMP Metodis. Kalian harus tetap aktif mengikuti pembelajaran supaya kalian mendapat nilai. Dengan bukan nilai yang utama, tetapi kalian harus disinilah dibentuk. Ketika tidak ada pengawasan dari guru secara langsung, tidak ada pengawasan dari orang tua secara langsung, bagaimana kalian bertanggung jawab untuk proses belajar mengajar seperti ini? Kalau kalian tetap mengikuti, saya akan percaya, kalian sudah dilatih terus, nanti kalian akan berhasil ke depannya. Tantangan seberat apapun, melebihi situasi pandemi COVID ini, kalian bisa akan hadapi. Jadi tetap semangat ya nak, tetap mengikuti aturan yang ada, supaya masa depan cita-citamu bisa kamu raih, kamu dapatkan, dan kamu bisa menjadi berkat di tengah bangsa dan negara ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami belajar dari tokoh Yosua dan bangsa Israel ketika memasuki tanah perjanjian. Mereka mengikuti cara, hukum, dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sampai akhirnya mereka menang dan memasuki tanah perjanjian. Kami berdoa untuk siswa-siswi SMP Metodis Pematang Siantar ini. Tuhan yang memberkati. Di dalam proses belajar mengajar secara jarak jauh ini, biarlah mereka tetap semangat. Biarlah proses belajar mengajar ini berjalan dengan baik. Guru-guru yang memberi pembelajaran, yang memperhatikan, yang mengarahkan mereka, Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang tua, Tuhan memberkati di dalam usaha pekerjaan yang dilakukan. Curahan berkat Tuhan mengalir di tengah kehidupan keluarga mereka, sehingga anak-anak ini boleh terus dipersiapkan dengan pendidikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita, ayo bangkit berdiri kita bersama-sama semua. Kita
masih muliakan Tuhan lewat pujian kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang berada di dekat-Mu. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat.
dan menerima berkat daripada Tuhan, maka anugerah dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih, keselamatan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus ketiganya yang esa akan memberkati hidup kita, menolong dan menyertai kita sejak pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Walaupun kita masih tetap belajar secara jarak jauh, secara daring, kalian tetap semangat ya. Sebentar lagi kalian akan mendapatkan hasil rapor bulanan pertama. Di minggu ke-3 Agustus kalian akan mendapatkan rapor bulanan pertama. Jaga kesehatan, tetap semangat bagi kita semua. Shalom.